Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita terlebih dahulu berdoa, kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita dan kita ditenangkan hati. Bapa di surga, di dalam Kristus, pencipta kami, pemelihara hidup kami, penebus kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkaulah yang mengerti setiap pergumulan kami, dan Engkaulah yang memberikan solusi untuk setiap hal yang kami sedang hadapi. Kami bersyukur atas pimpinan Roh-Mu yang memberi hikmat, sehingga kami mengambil keputusan yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa belajar dari firman-Mu, merefleksikannya dalam kehidupan kami, dan mampukanlah hamba-Mu yang terbatas menjelaskannya, agar setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami sama-sama diperlengkapi oleh firman-Mu dengan kekuatan Roh-Mu, sehingga kami sungguh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, pimpin sertai dari awal penjelasan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita sering mendengar dan tiap hari mungkin kita bisa mengetahui kehidupan rohani kita. Bagaimana kita seharusnya hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan kenyataannya memang kita bergumul di sana, jatuh bangun. Sekalipun kita berupaya untuk bangkit dari keterpurukan rohani, namun nampaknya kita struggle untuk itu. Karena keinginan kita, karena sudah menjadi bagian daripada hidup kita, seolah-olah tidak ada yang perlu kita perbaiki. Itu yang bisa terjadi pada orang-orang Israel pada zaman Yesus. Bahkan sampai saat ini, keturunan Yehuda, Binyamin yang menyatu dan memproklamasikan diri menjadi sebuah bangsa yang baru, cikal bakal dari Israel menjadi Yahudi. Dan ini yang memberikan kepada mereka semacam kebanggaan tersendiri. Itulah sebabnya mereka selalu mengidentikan dirinya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Karena tidak ada bangsa yang seperti bangsa Israel ini, yang menerima firman dan ditutorialkan oleh Tuhan bagaimana menerapkan firman. Tentunya kita sudah membaca kitab Kejadian sampai kitab Ulangan sebagai basis daripada pembelajaran mereka mengenai hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa tidak mudah untuk menerapkan firman Tuhan. Begitu banyak kegagalan Israel, dari mulai zaman Yosua sampai kitab Maleaki, kita bisa melihat bagaimana raja-raja pun menyimpang dari firman. Bahkan ada nabi-nabi palsu di sana, dan ada imam-imam yang tidak setia kepada Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus kita bisa melihat dan menyaksikan dari narasi dalam kitab Injil, bagaimana mereka mempertahankan identitas mereka sebagai umat Tuhan yang unik, yang spesial, yang tidak bisa dibandingkan dengan kepercayaan, keagamaan, komunitas bangsa lain. Mereka betul-betul berada di atas angin untuk menunjukkan kedekatan mereka dengan Tuhan. Karena memang dalam perjalanan sejarah tidak ada satu bangsa yang seperti itu. Dan sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel masih saja memiliki suatu sikap untuk berada di atas angin, berada di atas semua bangsa-bangsa lain. Dan itu menjadi suatu realita. Nah, di dalam konteks orang-orang di Roma, kita tahu Roma adalah sebuah ibu kota kerajaan Romawi waktu itu. Dan di sana banyak bangsa. Dan di antara bangsa-bangsa itu yang memiliki keunikan, kepercayaan adalah orang Yahudi. Dan mereka menunjukkan itu dalam setiap aktivitas mereka. Saya orang Yahudi, kamu orang kafir. Saya penyembah Allah yang benar, Anda penyembah berhala dan sebagainya. Dan itu memang menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan. Andai kata saudara dan saya ada di sana, atau ada pada bagian komunitas itu, kemungkinan kita pun akan berlaku seperti itu. Nah, bagaimana dengan konteks sekarang di dalam kekristenan kita? Bisa jadi kita mirip seperti itu. Yang membanggakan diri dengan satu pernyataan, saya orang Kristen, saya sudah lahir baru, apalagi saya sudah di dalam konstruksi berpikir teologi reform. Jadi ada semacam kelas yang levelnya jauh di atas rata-rata. Dan ini ditampilkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berinteraksi kita. Baik dengan berbagai denominasi, berbagai kepercayaan keagamaan. Sehingga nampak kita seperti seorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan seolah-olah kita ini benar-benar sepenuhnya mewakili Tuhan. Apakah demikian yang diminta dikehendaki Tuhan Allah? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam pengajarannya, khususnya
ketika kita belajar tentang pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini adalah tempelak yang sangat tajam dalam mendasar. Kalau sungguh kita adalah pengikut Kristus dan mengasihi Bapa, mengasihi Kristus, mengasihi sesama, ujian standarnya untuk dievaluasi adalah perintah Tuhan. Sekarang bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri? Ketika kita bercermin tiap hari, kita akan tahu kerapian, kebersihan, keterbatasan, kekurangan, dan sebagainya dalam diri kita. Nah, kalau kita bercermin dari firman Tuhan, apa yang sebenarnya sedang direfleksikan di sana? Saya percaya, saya meyakini bahwa banyak sekali kekurangan saya. Tetapi yang herannya, karena kita merasa dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, justru menjadikan kita lupa bercermin. Ini yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu Yahudi, jika kamu menyebut dirimu Yahudi, jika kamu menyebut dirimu Kristen, kira-kira begitu. Harusnya seperti apa? Bukankah ini menunjukkan begitu banyaknya kemunafikan? Jika kamu menyebut dirimu Kristen, pengikut Kristus. Kalau kita baca teks ini sederhana sekali. Jika kamu adalah orang Yahudi, yang tentunya punya sebuah kedekatan yang luar biasa. Tuhan memberikan firman, Tuhan menyatakan kehendaknya, kamu tahu mana yang baik, mana yang benar, kamu mempunyai pengalaman religiusitas, kamu mempunyai kemampuan, dan semua dikasih sama Tuhan. Tetapi kenyataannya, apa yang kamu tahu, apa yang kamu mengerti, apa yang kamu lakukan, itu bukan untuk Tuhan. Itu untuk dirimu. Jadi keagamaan dengan spiritualitas bedanya apa? Bedanya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, itu berpusat pada diri. Saya. Lihatlah saya, hebat kan? Doanya bagus, dogmanya baik, kalau berdebat teologinya mantap, filsafatnya boleh-boleh, tetapi kenyataannya engkau melakukannya bukan untuk kemuliaan Allah. Dan yang kedua yang parahnya adalah engkau munafik. Mukanya nabi, pikirannya kotor. Munafik. Kamu bilang jangan begini, tapi kamu lakukan. Kasihilah sesamamu manusia. Benar kamu mengasihi sama manusia seperti dirimu? Kalau kamu punya 5 pakaian, pembantumu tidak punya pakaian baru, tiap bulan kamu tiap bulan dapat pakaian baru, tiap bulan 5 pakaian. Bukankah itu pelanggaran dari hukum Tuhan? Kalau kamu sejahtera sampai begitu luar biasa menikmati segala berkat pemberian Tuhan, kamu tidak melihat orang-orang yang di bawahmu susah payah setengah mati untuk mendapatkan kebutuhan sehari saja. Ini realita. Jadi spiritualitas itu beda dengan religiusitas. Walaupun hukum Taurat sudah demikian rupa diberikan oleh Tuhan dan ada pengaturan. Begini loh tata ibadah beribadah kepada Tuhan. Ada bait Allah, ada imam yang mengatur, ada ruang pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Begini loh pengaturan waktunya, harinya sedemikian detail Tuhan mengatur. Juga begitu berkaitan dengan pencarian nafkah. Begini loh mengelola lahan, begini loh beternak kambing domba, begini loh cara memperlakukan bumi ini. Dan bagaimana hubungannya dengan manusia, begini loh memperlakukan pekerja-pekerjamu. Pada tahun yang ke-7 kamu harus melepaskan dia dan memberikan apa? Memberikan modal untuk kehidupan berikutnya. Jadi budak-budak di Israel selalu punya konsep kalau tahun ke-7 mereka diberikan modal untuk tidak jadi budak lagi. Itu pengaturannya luar biasa di dalam hukum Taurat. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Maka kita bisa melihat perjalanan sejarah orang Israel. Sampai dengan hari ini kita bisa mengetahui banyak kegagalan dan kekurangan. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan karena ada anugerah Tuhan atas kita. Segala bangsa bisa menjadi murid Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan identitas yang baru. Bukan lagi jadi orang kafir seperti stigmanya orang Yahudi. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus karena Tuhan mengadopsi kita. Kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan belas kasihan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus nurut perintah Tuhan. Membuktikan identitas kita bukan sekedar simbol bahwa saya pakai kalung salib, pakai giwang salib, pakai gelang salib,
Bukan karena saya bawa Alkitab, bahwa saya orang Kristen, atau saya itu tekun ke gereja tiap minggu. Kalau yang ke gereja tiap minggu, kadang-kadang ada yang malas. Atau saya rajin berdoa saat teduh, ada buku-buku panduan saat teduh. Tidak hanya itu yang namanya spiritualitas, tapi keseharian kita. Bagaimana keseharian saya sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai anggota masyarakat, sebagai dosen, sebagai mitra pelayanan di kampus, sebagai orang-orang yang bersama-sama bergandengan membangun peradaban. Bagaimana kontribusi saya di sana? Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan demikian. Kamu bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, tahu kehendak Allah, tahu mana yang baik, dan kamu punya keyakinan itu. Baik tidak baik, benar nggak? Benar. Baca Alkitab tiap hari, bagus. Berdoa tiap hari, benar. Bersekutu bersama saudara seiman tiap minggu, puji Tuhan, itu bisa harusnya dilakukan. Dan kita bersaksi di mana-mana. Tetapi ada kewajiban yang Tuhan kehendaki dari kita, yaitu kewajiban apa? Kewajiban di mana kita melakukan beberapa hal penting. Yang pertama dikatakan adalah menjadi penuntun orang buta. Begitu banyak orang buta. Jangan-jangan kita sendiri adalah orang buta, yang artinya tidak betul-betul memiliki kehidupan rohani, spiritualitas yang baik. Saya pernah melayani disabilitas. Bahkan juga ada teman-teman kita, rekan-rekan mahasiswa yang juga disabilitas, dengan berbagai macam keterbatasannya. Kita sendiri pun punya kekurangan keterbatasan. Bagaimana menuntun mereka ke dalam kasih dan kebenaran? Kalau secara dogma, konsep, bagus bisa. Tapi how to-nya, bagaimana kita menuntunnya? Sederhananya, mengapa Paulus memakai ilustrasi menuntun orang buta? Karena ada yang mau dituju, tapi tidak tahu orang itu bagaimana caranya sampai kepada tujuan. Maka saya dan saudara yang disebut sebagai penuntun, maka pegang tangan orang itu, bawa perlahan-lahan mengikuti irama orang itu sampai ke tujuan. Berarti ada suatu tindakan proaktif kita. Karena semua pemikiran Kristennya sudah masuk dalam diri kita. Karena semua pemikiran-pemikiran teologi sudah kita terima. Baik di gereja masing-masing, baik dalam pembelajaran sendiri, terlebih lagi dalam chapel-chapel yang kita ikuti. Itu sudah lebih dari cukup Tuhan berikan. Sekarang membuktikan bahwa kita memang orang Kristen, ya bawalah. One by one. Kalau bisa sekali banyak. Tuntun dengan kita proaktif, pegang tangannya, arahkan ke jalan yang benar, lalu kita mengatakan, sudah sampai kamu di sini. Sekalian jalankan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu perlu usaha yang besar. Saudara yang kasih dalam Kristus, tentu tidak mudah untuk menuntun orang yang seperti itu. Tidak mudah. Kita perlu mempersiapkan pikiran yang baik, mapping yang benar, kemudian komunikasi yang tepat, lalu dipercaya, dan mereka bisa terima kita, lalu kita bawa. Kita bawa. Bisa jadi di tengah jalan waktu kita bawa, bilang, sorry, saya nggak mau. Kenapa? Ternyata waktu membawanya kita berkomunikasinya tidak tepat. Menyampaikannya kurang jelas. Jadi timbul keraguan dari orang lain. Atau kita ngomongnya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nggak bisa jadi penuntun. Itu sebabnya apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, Abraham, keturunanmu menjadi berkat bagi segala bangsa. Kalau kita jadi anak-anak Allah Bapa kita menjadi penuntun bagi orang lain. Pernahkah atau sudahkah berpengalaman kita menuntun orang-orang yang beragama lain masuk ke dalam kekristenan? Mengenal kekristenan yang sesungguhnya dalam hidup kita sehari-hari. Tidak mudah kan? Istilahnya, kalau dulu saya ingat istilahnya NATO, no action talk only. Kalau bahasa Bataknya, holan hata do diho. Kalau bahasa Indonesianya, cuma ngomong doang loh. Ayo praktekkan. Tuntun itu banyak orang di kanan kirimu yang belum takut akan Tuhan. Tuntun mahasiswa-mahasiswamu yang belum betul-betul takut akan Tuhan. Itu masih menuntun, Bapak Ibu. Masih menuntun. Menuntun saja sudah menjadi sesuatu yang tidak mudah. Apa standarnya tuntunan kita? Apa mappingnya? Apa goalnya dari firman Tuhan? Nah, kalau kita nggak menguasai firman, tidak hidup di dalam firman, jangan-jangan kita nggak bawa dia ke dalam kehidupan yang benar. Malah justru membawa dia ke dalam kehidupan yang menjauhi Tuhan. Jadi ini tanggung jawab bukan kepada pendeta, penginjil, romo, pastor, majelis gereja, aktivis gereja, enggak. Ini tanggung jawab kepada kita semua. Karena itu mari kita kerjakan. Yang kedua, kita adalah terang bagi mereka dalam kegelapan. Wah, jauh lebih berat lagi nih. Terang dalam kegelapan. Baru-baru ini kan kita lagi dihebohkan dengan adanya guru besar yang quote and quote dipertanyakan kualitasnya.
Karena diketahui tahun 2015 sampai 2017 ternyata ada artikel-artikel jurnal internasional yang sebenarnya adalah predator jurnalnya, tidak berkualitas. Itu sungguh memalukan sebenarnya di dalam akademisi. Dan saya mendengarkan, membaca, memperhatikan dalam dunia akademis yang seperti itu, bukankah itu masuk ke dalam dunia kegelapan? Menakutkan, bukan? Seorang yang dianggap punya panutan untuk menjadi pemimpin, membawa kepada kebenaran, menjadi terang di sana, tapi melakukan suatu tindakan yang merusak tatanan akademis. Membawa terang itu tidak mudah. Jadi dulu anak terang. Kamu adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat 13-14. Berarti kita adalah mercusuar. Bawa orang ke dalam terang. Bawa orang ke dalam terang, kita sendiri sudah di dalam terang. Hai orang-orang Yahudi, kamu merasa kamu adalah terang bagi bangsa lain. Kenyataannya enggak loh. Kamu menolak Mesias, kamu menyalibkan Mesias, engkau melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada orang-orang kafir. Menakutkan kan? Nah, ini tanggung jawab rohani kita. Jadi pengajaran di dalam ayat-ayat ini sebenarnya adalah practical life. Tidak melulu dogmatika. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberi tugas tanggung jawab menjadi pembawa terang. Obor Olimpiade sudah dimulai untuk dibawa. Sebenarnya sejak kita percaya kepada Kristus, kita sudah membawa obor itu. Kadang-kadang redup, kadang-kadang minyaknya sudah mulai habis, kadang-kadang kita perlu dicas lagi. Saya yakin di sini dicasnya sudah cukup banyak, minyaknya sudah limpah sehingga obornya nyala terus, apinya nyala terus. Tapi apa gunanya kalau itu hanya pada untuk kita? Apa gunanya? Bayangkan dalam waktu 3 hari semua tidak ada listrik padam. Menimbulkan masalah nggak? Pasti. Waktu kita bersih-bersih di kamar mandi dan semua sistem air, listrik semuanya itu padam dan kita lagi berpakaian menggunakan sabun, terus mati semuanya, gelap. 3 jam begitu. Kira-kira apa yang Bapak, Ibu, Saudara rasakan? Sulit. Mau teriak, mau minta tolong, semua di dalam kegelapan. Kecuali satu, pihak pengelola listrik langsung hidupkan semuanya, semua akhirnya jalan. Di dalam gelap, semua warna gelap. Di dalam terang, semua warna terlihat jelas. Hijau ya hijau, kuning ya kuning, biru ya biru. Tapi kalau di dalam gelap, seindah apapun warna, pelangi tetap gelap, nggak kelihatan. Itu sebabnya kalau ada orang hidup di dalam gelap, lalu kemudian dia memberikan semacam rayuan gombal, engkaulah yang terindah, yang tercantik, yang tertampan. Tapi di dalam gelap, ya semuanya sama. Nggak ada sesuatu yang bisa dikatakan, iya ya benar ya indah. Begitu dibuka, teng, wah lu selingkuh ternyata. Ternyata oplas wajahnya. Saya sedikit oplas ya saudara. Dulu 1990, saya nggak seperti ini wajahnya. Sekarang sudah seperti ini. Namanya oplas alami. Banyak yang seperti itu, saudara. Tampil di TikTok, digunakan screen-nya itu, wah pokoknya tampan dan ganteng gitu ya. Dan cantik. Begitu ngelihat aslinya, puji Tuhan seperti saya juga. Saudara, kenapa? Manipulasi. Nah di dalam kegelapan sebenarnya semua terang benderang, nggak ada yang pura-pura di sana. Nah kita sebagai orang Kristen mesti bawa terang, kita dulu terangin. Oh iya saya di sini, lalu kita bawa obor itu kepada orang lain. Ayo kita keluar dari kegelapan. Ayo kita bawa ke tempat yang benar loh. Jujurlah padaku apa adanya, jangan berpura-pura. Beda dengan orang Yahudi ini, munafik. Jadi bagaimana engkau mengajarkan orang lain, tidak engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar jangan mencuri, engkau mencuri. Ngemplang pajak. Hak orang tidak diberikan. Bahaya saudara. Jadi proposisinya jika kamu menyebut dirimu orang Kristen, maka harusnya seperti ini. Harusnya apa? Menjadilah terang, sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, pendidik orang bodoh. Ini paling sulit saudara. Seneng kan kita, saya sebagai pernah jadi guru SD, guru SMP, guru SMA, mahasiswa, saya pernah jadi guru sekolah minggu. Itu paling sulit mendidik. Kita seneng anak-anak kita pintar, betul.
maka ada seleksi. Tapi kita mendidik diperintahkan Tuhan kepada orang yang bodoh. Orang bodoh itu bukan berarti dia tidak punya kapasitas. Tidak pernah ada orang yang mendidiknya. Baru-baru ini ada beberapa persoalan dengan mahasiswa. Kita mesti satu persatu dikasih tahu tutorial. Ini loh langkahnya pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Sudah mahasiswa loh. Mesti dibuat detail-detail. Sementara saya dulu punya pengalaman kuliah tahun 1987. Usia saya baru 17 tahun. Nggak peduli itu. Pokoknya, Rudi, kamu kerjakan ini. Siapa? Mana ada ditanya, ini loh satu langkah ya, buat seperti ini, enggak. Begitu kita kasih hasil kerja kita, apa-apaan begini, dirobek di depan kita, dibuang. Sekarang nggak bisa begitu, Gen Z sekarang nggak bisa dibuat didik begitu. Apa-apaan ini? Nol. Wah Pak, protes, keberatan, bla 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 bla, mungkin sampai orang tua juga datang. Itu kenyataan. Not simple menjadi pendidik itu. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu boleh coba aja jadi dosen aja di kampus kita. Ngajar sederhana aja, agama Kristen. Yang berbagai denominasi. Yang sudah dibentuk, diperlengkapi oleh orang tua, oleh sekolahnya, oleh gerejanya. Monggo, saya berikan satu kelas. Satu kali pertemuan saja. Bagaimana mempunyai satu keinginan untuk mendidik dan membawa mereka. Gini loh nak, caranya berdoa seperti apa. Berdoa saja nama Tuhan jadi pengantara. Contoh. Tuhan tolonglah aku Tuhan, bagaimana ini Tuhan, saudara-saudaraku ini Tuhan. Ada 30 kata Tuhan jadi pengantara. Padahal cukup Bapak, ini yang, coba kita baca doa Bapak kami. Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus, Bapak yang baik dan sebagainya, terus semua permintaan selesai, amin. Ini kenapa bisa begini? Jadi mendidik itu nggak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi untuk Gen Z. Wow, lebih enak dia. Sambil saya cerita di sana tentang kebenaran, dia lagi asik main game. Tek. Kalau dimarahi, laporannya bukan ke siapa-siapa, ke orang tua lapor ke pemilik. Bagaimana? Mau jadi pendidik seperti itu? Di situ perlu kesabaran, perlu ketenangan, jangan sembarangan bicara. Tidak mudah. Itu pun sudah kita buat instruksi. Ini loh langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Ngerti? Pasti jawab, ngerti Pak, ngerti Bu. Pasti gitu jawabannya. Begitu kita terima hasilnya, ya Tuhan, berilah kesabaran kepadaku. Itu kenyataan nggak? Yang punya anak silakan, punya pengalaman. Yang Gen Z silakan punya pengalaman sendiri cerita untuk itu. Jadi pendidik itu tidak mudah. Apalagi Paulus dibilang jadi pendidik orang bodoh. Serem loh. Paulus menggunakan kata bodoh. Bodoh dalam pengertian di sini berarti orang itu belum terdidik, sebenarnya lebih soft begitu ya. Belum punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Sampai-sampai kita bertanya, sebenarnya apa sih yang diajari? Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Apa yang diajarkan oleh gereja kita, oleh pendeta kita, oleh pastor kita di gereja? Apa? Sehingga kita tidak bisa punya kemampuan, kapasitas, kompetensi yang baik untuk juga menularkan model-model pendidikan yang baik. Bukankah sekarang lagi quote and quote problem di dalam dunia pendidikan kita? Nah, di dalam kekristenan bagaimana? Sama. Saya melihat ada gereja-gereja yang punya kelas katekisasi, punya sekolah minggu dengan level-level. Tapi ada juga gereja-gereja nggak ada kelas katekisasi. Ada yang mau menikah, tidak ada proses untuk pembentukan persiapan pernikahan. Yang dipersiapkan hanya nanti kalau harinya kamu diberkati, begini loh jalannya ya, dari pintu itu jalan bersama dengan pengantinmu sampai sini. Cuman begitu aja konselingnya. Padahal pergumulan pernikahan itu luar biasa. Sangat luar biasa. Dalam konteks sekarang ya. Jadi bagaimana kita mendidik? Mendidik anak-anak saya. Saya harus belajar kasih teladan. Contoh yang baik. Tidak mudah mendidik. Yang keempat adalah menjadi pengajar yang belum dewasa. Ini grade-nya lebih dalam lagi. Jadi kalau pendidik itu grade-nya ya kita membawa dia supaya mendapatkan pencerahan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Menjadi pengajar untuk dewasa. Coba Bapak, Ibu, Saudara perhatikan keberlanjutan kontinuitas. Jadi saya mau kasih ilustrasi. Si Polan itu darinya buta. Dalam pengertian dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Lalu saya bawa di dalam terang ke dalam satu tujuan yang sudah pasti. Di situ diterangi hatinya. Lalu kemudian dididik dengan sedemikian rupa sampai dia dewasa. Nah ini adalah sebuah proses. Itu menjadi tanggung jawab setiap orang Kristen. Ibarat orang yang mau membawa orang lain kepada Kristus, itu tuntasnya sampai satu kalimat yang muncul. Yang dikatakan Tuhan Yesus apa?
Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau engkau adalah orang Yahudi, punya hukum Taurat, punya pengajaran yang baik, yang benar, jadikanlah semua bangsa muridku. Langkah-langkahnya ini loh. Jadi ini adalah strategi bagaimana orang Yahudi seharusnya menjadi orang yang betul-betul melakukan pemuritan yang sesungguhnya, menjadi berkat. Itu kan standarnya, itu ukurannya. Namun Paulus menemukan apa? Menemukan realitanya. Enggak, kamu ngajar, tapi kamu melakukan hal sebaliknya. Apa yang kamu ajarkan, kamu tidak lakukan. Kamu berkata jangan berzina. Kamu menyembah berhala. Menyembah berhala itu perjinan rohani. Kamu mengajarkan jangan selingkuh. Kamu selingkuh. Gimana ini? Saya pernah mengetahui sebuah kasus tahun 90-an di satu gereja. Kalau mengkhotbah ini, luar biasa, bagusnya luar biasa. Ilustrasi, konsep, prinsip, kemudian pengertiannya, hebat sekali. Terutama berkaitan dengan keluarga dan kesucian berkeluarga. Beberapa tahun kemudian baru diketahui, dia selingkuh dengan pemain, yang dirigennya, konduktornya. Kita tidak percaya itu, saya masih muda waktu itu, saya juga sekarang masih muda. Tapi waktu itu saya lebih muda lagi daripada sebelumnya. Nah, saya nggak percaya. Saya tanya sama orang-orang yang tahu. Ini ada fotonya. Ini ada dia masuk hotel, segala macam. Baru ketahuan berapa kali dia menggugurkan kandungan si dirigen ini. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Belum tentu loh. Orang yang pandai berkhotbah, pandai berdogma, dan segala macam adalah orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Itu yang saya takuti dalam hidup saya. Saya ngajarin, saya khotbah. Apakah saya sudah lakukan ya? Saya selalu gemetar kalau bawa renungan. Betul-betul gemetar. Bercermin, Tuhan, apakah aku sudah lakukan ini? Jangan-jangan saya munafik. Seperti orang Yahudi ini, sok dekat dengan Tuhan. Apalagi dipanggil Bapak Pendeta. Bapak Pendeta yang berdoa. Wih, kayaknya privilege-nya luar biasa kan? Kalau kita ada pesta-pesta, kita duluan disuruh makan kan? Kalau nggak Bapak Pendeta yang makan duluan, kami nggak mau makan. Wih, luar biasa itu. Penghormatan yang luar biasa. Tetapi dalam hati kecil, benar nggak saya seperti yang Tuhan kehendaki? Jangan-jangan saya munafik. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan yang baik, yang benar. Jangan menjadi orang-orang yang hanya omong doang. Saya pun berupaya untuk itu. Introspeksi diri. Sudahkah aku jadi orang Kristen yang sesungguhnya? Atau aku sebenarnya pura-pura saja? Aku tampil seperti malaikat, murah senyum, dalam hati kawas. Kemudian berjabat tangan baik, tapi dalam hati, Ataukah kita memang serius menjadi Kristen yang orisinil? Yang asli, yang apa adanya. Yang tidak jaim. Yang tidak dibuat pura-pura. Enggak. Apa adanya, tetapi kita makin progres. Saya merasakan ada perbaikan-perbaikan yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Dalam hal yang paling saya rasakan adalah kesabaran. Itu terasa sekali. Bagaimana, mungkin karena makin tambah usia ya, walaupun masih muda. Ya, sabar. Sudah terlatih sabar mendidik anak-anak di rumah, terlatih sabar mendidik mahasiswa di kampus, terlatih sabar untuk melihat menggembalakan jemaat, sabar. Tapi saya merasakan ada semacam peningkatan dari level 3 menjadi level 4, puji Tuhan. Yang Tuhan kendaki levelnya 10. Saya masih levelnya sedikit. Tapi tidak-tidaknya ada pergerakan ke sana. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara kesabarannya levelnya sudah 7. Ayo kita tingkatkan ke level 8. Yang Tuhan kendaki level 10. Mari kita gandeng tangan untuk mengerjakan itu. Tak usah saling menghakimi. Tak usah merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Buktikan saja. Suatu ketika saya sering kali membantu orang untuk ada kesulitan dalam keluarga kami. 3 tahun yang lalu, anak saya sudah cukup memperhatikan pergerakan saya. Setiap Sabtu Minggu saya jarang berkomunikasi dengan anak-anak karena ada urusan dengan keluarga-keluarga besar. 3 tahun yang lalu dia bertanya anak saya, Pak, kapan punya waktu untuk kami? Kapan uang yang Bapak hasilkan itu juga kami bisa nikmati? Wah, itu evaluasi yang tajam sekali dari orang yang paling dekat, yaitu anak. Sejak itu saya komitmen. Anak mesti diperhatikan juga, bukan hanya orang lain. Mulai model perubahan terjadi, pembaruan terjadi. Dan itu membuat pertumbuhan rohani anak-anak dan pertumbuhan rohani saya. Puji Tuhan. Jadi tidak mengabaikan masalah sosial dengan keluarga lain, tapi juga tidak mengabaikan
masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam keluarga. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Ini contoh saja yang Bapak Ibu bisa ikuti sesuai dengan masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita. Jadi, kamu menyebut dirimu orang Kristen? Lakukanlah perintah Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama. Sulit, jatuh bangun, iya. Berlutut minta Tuhan, tolong saya. Minta kuasa Roh Kudus bekerja. Jarang saya mendengar orang berdoa minta kepada Roh Kudus. Jarang. Orang hanya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Seharusnya kita juga berdoa kiranya Roh Kudus memimpin kita terus memberikan arahan kepada kita. Ketika kita salah, kurang tepat, Roh Kudus mengingatkan kita. Rudi, kamu sudah salah. Kembali. Siapa yang membuat itu? Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Sehingga kita makin dekat dan makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Supaya kami tidak hanya memiliki identitas sebagai orang Kristen atau pengikut-Mu ya Tuhan Yesus. Namun kami yang sudah begitu limpah diberikan oleh-Mu, Alkitab, diberikan para pejabat khotbah-khotbah yang baik, diberikan begitu banyak teman, rekan, saudara seiman, untuk memperlengkapi kami. Kami sungguh bersyukur. Kami juga bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang memperlengkapi kemampuan kami, kompetensi kami, kepintaran kami, kecukupan kami. Kami sungguh bersyukur, semua berasal dari-Mu. Tapi seringkali kami lupa tanggung jawab kami. Seolah-olah kami cukup untuk diri kami. Mohon ampun Tuhan kalau kami belum sepenuhnya seserius seperti yang Kau kehendaki. Menjadi penuntun, menjadi terang, menjadi pendidik, dan menjadi pengajar di antara kami, di antara orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak berlaku munafik, dan kami tidak hanya pandai berbicara saja, pandai menasehati saja, atau pandai untuk memberikan teguran saja. Tapi ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang taat sepenuhnya. Ubahlah hati kami ya Roh Kudus, perbaharuilah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengikuti firman-Mu, dan kami mendapatkan pencerahan kekuatan. Berkati kami sekalian ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.